Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nabi Khidir alaihi salam adalah salah satu nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan dalam ayat Al-Quran atau hadis sahih. Dikutip dari buku, Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir, beliau adalah Baya putra Malkan. Artinya, Nabi Khidir merupakan keturunan Nabi Nuh. Hingga kini, keberadaan dari Nabi Khidir masih misterius. Beberapa ulama bahkan memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih hidup hingga hari kiamat. Kisah Nabi Khidir dimuat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 60-62. Nabi Khidir terkenal dengan seorang hamba Allah yang senang menebar ilmu agama. Ada kisah menarik tentang Nabi Khidir bertemu Dajjal. Tonton terus videonya. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Dajjal makhluk pembawa fitnah akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada begitu banyak riwayat tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir. Dajjal merupakan manusia laknat yang mengaku Tuhan dan mengajak kekafiran, sedangkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang membuktikan kebenaran Nabi Khidir adalah sosok misterius. Nabi Khidir alaihi salam dan Dajjal, kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam kitab kumpulan hadits Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa Dajjal datang tapi tidak bisa memasuki kota Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki kemudian berkata, "Aku yakin bahwa engkau adalah Dajjal," yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini aku bisa menghidupkannya kembali." "Kalian meragukan itu?" Pengikutnya menjawab, "Tentu tidak, lelaki itu dibunuh, lalu dihidupkan kembali setelah hidup." Kembali lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah sekarang aku yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Dajjal kemudian hendak membunuhnya lagi tetapi tidak mampu melakukannya. Abu Ishaq berkata lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhir dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Dajjal akan menyeru umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris menjaganya." Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru mati ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan di bumi. Dajjal juga mampu membawa surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan rumput atau pepohonan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja, sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan berkata, "Apakah kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, itu maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin. Wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan.
Nabi Khidir alaihi salam, dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ini adalah Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihi salam bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Sekaligus demi melemahkan iman dan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap kalian setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Pedang hingga gergaji tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera menegaskan padahal Nabi Khidir dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir adalah sosok misterius yang diperselisihkan ulama tentang kebenarannya di dalam kitab Badai Usuhur. Dijelaskan bahwa Imam Asadi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Khidir alaihi salam. Imam Ibnu Abbas berkata sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Salih bin Arfasyad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ishaq berkata sesungguhnya Nabi Khidir adalah putranya Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas, akan tetapi keterangan ini juga dianggap tidak sahih menurut pendapat yang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kali ini seputar Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.